Radar Sport Mania. Manchester United kehilangan magisnya setelah ditekuk Brighton 2-1 di laga pekan kedua Liga Inggris. Sempat tertinggal 1 gol di babak pertama. Sejatinya pasukan Erik ten Hag berhasil memaksa skor imbang 1-1 lewat gol yang dicetak Ahmad Diallo. Namun sial bagi setan merah, jelang berakhirnya laga, Joao Pedro berhasil mencuri gol di masa injury time. Banyak fans MU kecewa dengan performa skuad asuhan Erik ten Hag. Kendati dominan menciptakan serangan, namun MU dinilai terlalu banyak membuang-buang peluang. Hasilnya, lini serang setan merah banyak mendapatkan kritikan dari para fans. Apalagi kurang solidnya lini pertahanan United menjadi sorotan. Inkonsistensi performa ini mungkin saja akan menyebabkan MU mengalami kekalahan berulang di laga-laga berat selanjutnya. Lalu, benarkah kekalahan itu menjadi sinyal buruk performa MU di musim ini? Untuk membahas kronologis kekalahan MU dan fakta di baliknya, berikut kami rangkum selengkapnya. Dibobol sang mantan pemain. Danny Welbeck kembali menjadi sorotan setelah berhasil mencetak 1 gol ke gawang Andre Onana. Pada menit ke-32, sebuah tusukan di sisi kiri pertahanan MU mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Mitoma. Pemain asal Jepang itu berhasil mengirimkan umpan silang yang memicu kemelut di depan gawang Andre Onana. Tak disangka, Welbeck datang dari second line dan melihat celah di antara Harry Maguire dan Lisandro Martinez. Dengan sedikit contekan, ia berhasil menciptakan gol yang menyakitkan bagi mantan timnya itu. Hari yang indah bagi Danny Welbeck, mengingat itu adalah gol ke-100-nya selama berkarir di Liga Primer. Ironisnya, Danny Welbeck melakukan itu menghadapi klub yang pernah ia bela selama 13 tahun lamanya. Seperti yang diketahui, Danny Welbeck pernah berseragam MU cukup lama. Ia telah menghabiskan musim yang panjang, mulai dari akademi hingga menembus tim utama setan merah. Sang striker bahkan telah mengukir 92 gol dalam karirnya bersama Manchester United. Menarik ditunggu bagaimana karir Welbeck bersama Brighton di sepanjang musim nanti. MU sial, 2 gol dianulir. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Seperti itulah gambaran Manchester United di awal musim ini. Kekalahan terbaru mereka atas Brighton tak hanya menjadi sinyal buruk bagi lini pertahanan, namun juga tanda tumpulnya penyerang mereka. Rashford yang belum menemukan tajinya kembali harus pasrah setelah posisinya terjebak offside beberapa langkah setelah contekan ciamiknya masuk ke gawang Brighton. Awalnya ia berlari dari sisi kiri melakukan akselerasi, diakhiri dengan tendangan yang mampu ditepis kiper Brighton, John Steele. Saat bola memantul, ia kembali melakukan contekan yang berhasil masuk ke gawang Brighton. Sayang, sungguh sayang, usahanya gagal setelah wasit mengangkat bendera yang menandakan bahwa langkahnya sudah dulu offside dan golnya harus dibatalkan. Tak setali 3 uang, Garnacho juga harus merasakan hal yang sama. Umpan berkelas dari sisi kanan sejatinya membuahkan sontekan gol sang winger Argentina. Sayangnya posisi Zirkzee malah memperburuk keadaan. Langkahnya terlalu jauh dan dinyatakan sebagai offside oleh wasit. Garnacho pun gagal mencatatkan namanya. Tak hanya di situ, beberapa detik sebelum laga berakhir, miskomunikasi terjadi di area pertahanan United. Tanpa pengawalan, bola yang diarahkan ke sisi kiri gawang berhasil disundul Pedro menembus gawang setan merah. Onana hanya bisa terdiam menyaksikan kekalahan MU di hadapan fans tuan rumah. Laga sulit di pekan selanjutnya. Pasukan setan merah harus segera melupakan kekalahan dari Brighton.
Mengingat pada laga selanjutnya, sang musuh bebuyutan telah menunggu. Liverpool akan menjadi lawan berikutnya di pekan ketiga. Trauma tentu pernah dialami MU saat dibantai mereka 7-0 tanpa balas. Erik ten Hag yang tak mau berpasrah diri harus sedikit mendengarkan masukan para fans. Di saat genting seperti ini, menghadapi Liverpool bukanlah momen coba-coba. Menyingkirkan pemain dengan performa buruk dan memilih pemain dengan kinerja yang lebih baik adalah opsi terbaiknya. Meskipun tidak mudah dilakukan di tengah beberapa pemain yang masih cedera, namun Ten Hag sepertinya harus terus berbenah. MU sendiri sudah mendatangkan sejumlah rekrutan di musim ini. Nama-nama seperti Joshua Zirkzee, Lenioro, De Ligt hingga Nozoir Mazzurri telah mendarat di Old Trafford. Namun tampaknya rapuhnya sisi kiri MU masih sangat mudah dieksplorasi oleh lawan, membuat finishing para penyerang setan merah banyak mendapatkan sorotan tajam para fans. Lalu, mampukah pasukan setan merah berhasil lolos dari kekalahan menghadapi sang rival abadi Liverpool? Biar waktu yang akan mengujinya.